اللبن والمشرب الصافي الهني وهب وغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم إله الورى سهل على كل من قرأ تصنيف الأكاد ما تعسر. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang masih tentang pasal yang berkaitan dengan taubatnya kita kepada Allah. Sampai terakhir kita membahas bahwasanya taubat yang diterima sama Allah biasanya ada tandanya. Ya, ada 4 tanda yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama ada qatul qalbi, hati yang lebih lembut. Ya, kasratul buka' wa tumu', gampangnya seseorang tersebut menjadi menanggapi mudahnya orang tersebut dalam menangisi taubatnya atau dosa-dosanya. Wa an-nadam ala fi'lih au luzumul muwafaqah, hati yang lembut, ya gampangnya nangis, terus perbuatannya dia yang kedepannya selalu berusaha melakukan kebaikan dan meninggalkan tempat-tempat keburukan. Ya, dan juga bukan tempat hijrah korona usu wa mawatinul mukhalafah. Ya, tanda yang paling kita cari yang keempat sebenarnya, yang paling kelihatan. Kalau masalah tangisan itu bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah di rumah lebih afdal. Ya, nangisnya kita dalam kesendirian, gelapnya kamar, ya itu lebih afdal. Kalau bisa kita begitu daripada harus di majlis. Tapi terkadang ada orang-orang yang memang nggak bisa tahan tangisannya, akhirnya dia nangis meskipun di majlis atau di jalanan. Dan banyak dari ulama-ulama dulu tuh memang terdengarnya begitu. Ya, nggak boleh dengar nasihat dikit nangis, nggak boleh dengar ayat Quran dikit pingsan. Memang hatinya yang lembut. Ya, hatinya yang lembut, air matanya jadi cetek, jadi gampang nangis kalau ingat akhirat. Ya, terus yang ketiga apaan? Selalu berusaha melakukan kebaikan. Nah, yang keempat yang kemarin kita bilang, ya terlihat banget orang tobat itu gimana nih? Ninggalin teman-teman dan tempat-tempat yang mempunyai kemungkinan bakal bikin dia balik ke maksiatnya lagi. Nah, itu udah paling cakep tandanya itu. Tanda yang paling benar orang pengen berubah, dia meninggalkan semua hal yang memiliki kesempatan untuk bikin dia balik lagi ke dalam kesalahan yang sama. Makanya kata Nabi, al-mu'min la yadkhulu fi hujratin fi juhratin wahidatin maratain. Orang kalau dia benar beriman, dia pintar, diperhatiin masalah akhiratnya, dia nggak jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau dia benar beriman, dia benar nyesel sama kesalahannya, nggak mungkin masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Dia udah mabuk, terus nyesel, dia tahu mabuk ini bisa bikin dia masuk neraka, mabuk ini bisa bikin jadi sebab ente susah jawab pertanyaan malaikat di kuburan, mabuk ini bikin sebab kalau seandainya ente kehilangan kesempatan buat minum khamar nanti di akhirat. Kalau udah tahu nih kesalahan ini, pas dia tobat kan dia tahu nih kesalahan ini, nggak mungkin harus balik lagi. Kalau dia masih baik lagi ya, nah nih bukan orang mukmin yang perhatian sama akhiratnya berarti. Ya, kalau sana dia benar-benar perhatian sama akhiratnya nggak bakal begitu. Wa mawatinul mukhalafah, bukan cuma orang, tempat. Kadang temennya nggak ada, tapi tempatnya mendukung sendirian. Jadi lagi, ya datang ke tempat itu, temennya nggak ada, udah nggak ada temen sama sekali. Tapi emang tempatnya di pojok, cakep banget, orang nggak lewat, mabuk aja lagi. Ada nggak ada teman, nggak ada yang lihat ini. Makanya semuanya bukan sekedar orang, bukan sekedar tempat. Imam Haddad cuma nyebut 2, tempat sama orang.
dulu soalnya. Kalau seandainya Imam Haddad ada sekarang pasti sebutin aplikasi. Dulu coba maksiat butuh tempat, butuh teman. Nggak ada maksiat lewat handphone sendirian nggak ada. Ya harus nyari tempat, harus nyari teman. Kalau sekarang tempat nggak terlalu dibutuhkan banget, maksudnya nggak perlu buat tempat-tempat sepi. Kita dalam keramaian handphone kita coba umpetin bisa. Ya kadang di pengajian, masya Allah. Ya lagi ngaji handphone taruh tengah-tengah sarung, mau ngapain bang? Ya lagi ngaji handphone taruh tengah-tengah mana? Tengah-tengah habro, mau ngapain bang? Ya masya Allah kita ngerasa guru kita nggak lihat, padahal gurunya kita kadang lihat. Ya kadang ngerasa Allah nggak lihat, tapi Nabi nggak lihat. Nabi nggak tahu itu megang handphone di pengajian. Lalu Nabi nggak tahu Allah nggak tahu itu main-main di pengajian. Tahu. Cuma tadi kita bilang kan, ya kita apa namanya dulu nih sebetulnya Mahadab tempat sama orang, karena emang itu yang dibutuhkan. Kalau nggak ada teman ya sendirian, tapi yang kudu nyari tempat. Nggak mungkin di rumah, ketahuan tak. Masa bawa mabok-mabokan botol-botolan ke rumah, ketahuan pasti. Ya belinya aja udah ketahuan dulu. Dan dulu masya Allah tempat-tempat kebaikan sama tempat keburukan tuh benar-benar terpisah. Makanya kalau orang masuk ke dalam pasar yang isinya begitu udah pasti ketahuan, mau ngapain dong mari? Itu orang baik, kesini ngapain? Orang dulu gampang begitu. Ya daerah A, daerah B. Orang-orang baik tiba-tiba ke daerah B. Itu orang daerah B langsung nanya, lu ngapain kemari? Bukan tempat ente. Karena emang benar-benar terpisah mana tempat maksiat sama tempat kebaikan. Nah sekarang kita orang-orang masya Allah nih, ya yang tempat baik aja masih bisa jadi tempat maksiat. Oh masya Allah. Ya ditemukan ya dua sejoli gimana kamar mandi musola kan blow on. Jadi orang udah gak ada imannya sama sekali, udah gak ada akhlak yang sama, sampai masjid. Kayak mabuk di pinggir masjid, judi di teras masjid, nggak ada otaknya sama sekali udah. Ya berisik-berisik di mana? Sampai musola apa segala macam. Udah nggak ada harganya tempat kebaikan sekarang. Dulu nggak ada yang begitu. Nah itu makin hancur begitu karena tempat kebaikannya harusnya diagungkan, kita jadi tempat maksiat. Akhirnya ketika tempat kebaikan itu udah nggak berharga, terus mau ngapain lagi kita di situ? Udah nggak ada. Kalau orang sekarang bilang udah nggak ada vibes kebaikan ya jadi. Udah gak ada aura kebaikan nih, sama aja jadi masjid, musola, ya sama lapangan futsal sama, semuanya bisa dipakai buat maksiat. Coba hasil tadi kita bilang tarkul qurana usu wal mawatinil mukhalafah, tinggalin. Jadi kalau benar pengen kelihatan tobat kita benar, tinggalin. Dan kali-kali kita bilang nggak usah pakai alasan sombong, nggak usah pakai alasan takut dibilang sombong, nggak usah pakai alasan takut dibilang sok suci, nggak usah pakai alasan dibilang takut nggak enak, nggak usah. Ya jangan kita nggak pernah benci orang-orang yang maksiat dan salah. Memang kalau ketika kita hijrah kita ngerasa lebih suci dari mereka, salah. Yang salah itu di perasaan kita, di omongan mereka mau bodo amat. Mereka mau bilang kita sok suci, mereka mau bilang kita sok kayak ustadz, mereka mau bilang kita sok alim, mulut mereka terserah. Yang salah itu kalau ucapan itu ada di hati kita. Kita sok suci, kita sok lebih baik, itu baru salah. Tapi kalau kita nggak ngerasa, kita cuma nggak mau. Dan kata Nabi apa? Orang kalau mau ngerasain manisnya ibadah, coba dah. Satu hal kata Nabi, apa? Jangan benci untuk balik ke maksiat yang sama seperti bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu baru ntar masuk rasa enaknya ibadah tuh. Orang nggak bakal ngerasain nikmatnya ibadah kalau dia nggak benci maksiat. Karena ketika dia benci sesuatu, akhirnya dia bisa menghargai sesuatu yang sedang ada dan dinikmatin. Gue benci waktu maksiat dah, makanya gue bersyukur banget bisa taat. Pasti enak taatan itu. Tapi kalau dia nggak benci sama maksiat biasanya depan dia, ya udah sama, taat sama lagi taatnya enaknya sama, lagi maksiat enaknya sama, jadi nyamannya sama, nggak ada perubahannya. Akhirnya nanti bisa taat, bisa maksiat lagi. Walhasil, ya itu tanda keempat yang paling kelihatan. Makanya kita aneh pribadi dah, ya paling nggak percaya buat kelasan kita ya, buat tingkatan kita gitu. Yang katanya udah tobat dari satu perkumpulan tongkrongan terus balik lagi. Alasannya apa? Cuma negor doang guru, cuma mampir doang guru, enggak. Lo main ke situ pasti ada kenangan-kenangan yang lo lagi lo rasa-rasain. Dan setiap main ke situ pasti ntar ada ucapan-ucapan. Iya dulu sih gue ngerasain begini, tapi sekarang udah nggak ada. Ya dulu waktu kita mabok seru tuh ya, tapi sekarang nggak ada. Dulu sih waktu judi seru tuh ya, wah sekarang nggak ada. Lu ngapain? Ingat mau ngapain? Orang-orang dulu pas mereka maksiat mereka ingat nangis. Tuh makanya dibilang tuh, berarti bener begitu. Dulu ngambil duit orang, terus ingat nih sekarang harusnya nangis.
Bukan kayak kita kan ya, cerita-cerita dulu waktu nyolong mangga seru ya, kita lari-lari itu, kita kejar Pak Haji itu kan, bukan begitu harusnya. Harusnya nangis, ingat maksiat kita, bukan dari seru-seruan. Hari ketika rasa serunya itu dibangkitkan lewat kenangan dan pikiran, kita pengen nyoba lagi. Ya seru tuh ya waktu kita masang tuh nih Liga Champions besok final nih gitu. Ya udah hampir menang tuh padahal tuh gocap tuh kalah penalti. Itu rasanya nongol lagi di hati. Besok kali ya taruhan lagi, cil aja cobaan gitu. Jangan gocap lah, ada malu sama pengajian gede-gede. Tetep aja kan, coba juga judi juga, meskipun gak segede dulu. Kenapa datangnya? Lu ingat-ingat. Aja ingat-ingat, orang-orang dulu tuh ingat maksiatnya nangis. Ya Allah kok bisa dulu bisa begitu ya. Ya Allah gak keras sih kok dulu bisa ngelakuin ini ya. Itu bukan jadi seru kan. Kacau dia tuh waktu dulu tuh pacaran dulu dia, wah parah dah pokoknya dia dah. Gua mau cewek setiap malam dah pokoknya dah, ketawa-tawa apa segala macam. Akhirnya penasaran lagi entar. Ngerasa sama cewek-cewek yang bukan mahramnya yang haram. Ngechat lagi teman lamanya. Terpas banget lagi komen-komenan lagi komen-komenan lagi DM-an sama tuh perempuan yang diinget-inget kenangannya. Akhirnya ntar sok-sok nostalgia lagi. Ada bininya, ada padahal. Nah memang itu dia masa nikmat maksiat yang dibangkitkan lagi dalam pikiran. Makanya kali-kali kita bilang jangan maksiat, dapat enaknya lu susah lepasnya. Kadang-kadang udah lepas di perbuatan, belum tentu dilepas dari ingatan. Nah, kayak dibilang berkali-kali yang bahaya itu dari tontonan misalnya, bukan cuma sekedar sekali nonton, yang ada di otaknya itu yang lama hilangnya kan. Kan ingat mulu dah. Hati-hati, tinggalin. Semuanya buat bocah-bocah ini, anak-anak yang masih muda di depan, dan anak-anak hadroh yang nanti bernisbah ke pengajian. Jangan cuma duduk di pengajian buat main hadroh doang, mau ngapain? Nggak ada perubahan, mau ngapain? Ya kalau pesan guru kita nggak bikin majlis, nggak bikin pondok buat rame-ramean doang, mau ngapain? Habib Umar sendiri bilang kalau seandainya pondok ini nggak bisa bikin orang lebih baik, udah tutup. Ngapain kita bikin majlis cuma buat rame-ramean doang? Berubah kagak, ngerti agama kagak, ngerti kebaikan kagak. Ya pulang dari sini tetap maksiat lagi, kayak celana pendek lagi, main futsal celana pendek lagi, jalan sama cewek lagi, mau ngapain? Dan makanya kita berusaha, ya orang-orang yang mengaji di sini enggak beneran. Kalau memang nggak bisa jaga sikap, ya nggak apa-apa, mau keluar aja. Karena kita bikin pengajian yang bisa bikin orang tobat dari kesalahan. Ya bukan sekadar ngaji rame, mau hadir 400, keluar dari majlis 400 pacaran semua, mau ngapain? Gue yang ditanyain tadi akhirat. Jadi pindah, jauhin teman-temannya bisa itu bikin maksiat. Mau kata abang-abangan, mau kata senior-senioran, nggak ada senior di mata Allah, nggak ada abang-abangan di mata Allah. Orang tua aja ngajak maksiat lalu suruh tolak, abang-abangan lagi, senior lagi, nggak ada urusan abang senior. Iya. Kul in kana abaukum, kan Allah udah katakan, kalau bapak ente ngajak ini maksiat, ngapain ente ikutin? Pak Habib bilang yang masalah itu bukan sekedar bapak, bukan sekedar nasab, tapi siapa yang ngajak ente baik? Kalau nggak ngajak ente baik, ngajak ente maksiat, mau kata bapak tolak. Mau kata musuh, ngajarin ente kebaikan, ambil. Dia sekedar abang-abangan lagi, senior-senioran, ngasih kagak apa kagak, ente turutin maksiat, mau ngapain? Tinggalin semuanya, tinggalin. Yang ngajak, yang ngingetin, yang bisa bikin kita baik lagi, tempat, orang, aplikasi, handphone, mainan, tinggalin. Itu baru tanda kita buat kita benar. Wa iyyaka wal israr. Nasihat Imam Haddad, wa iyyaka wal israr. Nah, hati-hati apaan israr? Senantiasa ngejalanin maksiat, enggak berubah tanpa rasa bersalah. Nah, kaidah yang paling pendek. Tapi Masya Allah, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Nggak ada dosa besar selama kita tobat dan istighfar. Ya, nggak ada dosa besar selama kita mau istighfar, mau tobat sama Allah. Ya nafsulah tagnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallaman. Ya nafsu la tagnati, kata Imam Busiri, wahai nafsu, wahai jiwa, la tagnati, jangan putus asa, min zallatin azumat, dari rasa kesalahan dosa meskipun besar, innal kaba'ir, meskipun dosa-dosa besar, fil ghufran, kalau seandainya dapat ampunan dari Allah, kallamami, seperti debu yang berterbangan. Ya makanya kata Imam Syafi'i, walamma qasa qalbi wa daqa madahibi ja'altu rajai nahwa babaka sulama.
ta'azzamani dhanbi falamma qaradtuhu bi'afwika kana 'afwuka 'azama. Imam Syafi'i, saya pernah ngerasa sesek, ngerasa nggak tahu jalan. Mau gimana ya, hidup dosa banyak banget. Saya ja'altu roja'i nahwa babika sulama. Akhirnya saya nemu jalan. Apa? Saya jadikan pengharapan ampunan saya kepada kamu sebagai satu tangga. Ta'azzamani dhanbi. Dosa saya ngerasa, setan tuh bikin dosa saya ngerasa kayak gede banget, nggak pantas diampuni sama Allah. Tapi ketika saya bandingkan dosa saya dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu lebih besar. La saghirata ma'al la kabirata ma'al istighfar. Jangan pernah ngerasa dosa kita selama kita mau istighfar maha tobat. Wala saghirata ma'al israr. Dan jangan ngerasa dosa lu kecil kalau tiap hari nggak berubah. Ini kata Imam Sayyid Umar bin Khattab kalau nggak salah. Mata atlaqallahu lisanana bil istighfar fa'lam annahu yuridu ayaghfir lana. Kapan Allah masih menggerakkan lisan kita buat beristighfar, berarti masih ada kesempatan Allah pengen ngampunin kita. Makanya kalau ada orang udah gak ngerasa salah, udah gak mau istighfar, udah gak mau tobat, nah itu udah cara atau gambaran paling gampang dia gak diampunin sama Allah dan siap-siap jadi ahli neraka. Maksiat, subuh kesiangan, celana pendek, mabuk, judi, udah denger nasihat setiap minggu segala macam, tetap aja dijalanin. Istighfar nggak berubah, nggak jalan terus. Ada terjadi gambaran yang paling dibilang hati-hati. Lisannya nggak digerakin buat istighfar, hatinya nggak dibikin ngerasa salah. Udah paling orang celaka gitu. Ngerti? Yalah saghirata ma'al israr. Jangan pernah anggap dosa kecil, kesalahan kecil kalau setiap hari dilakuin. Kalau setiap hari nggak berubah, jangan anggap dosa kecil. Dosa itu terkadang bukan gede besarnya, tapi gimana cara dianggapnya. Dosanya kecil, tapi dianggap bercandaan, ketawa-tawa, jadi gede di hadapan Allah. Ada dosa gede, tapi bikin orang tuh nangis, nyesel, minta maaf, mulu-mulu. Ini mau kecil jadi di hadapan Allah. Ini enggak, ini zina. Ini cuma ngapain? Ini cuma ngambil belimbing sayur misalnya. Yang ngambil belimbing sayur bilang parah lo, sampai zina-zina lo, astagfirullah. Gue cuma ngambil belimbing sayur sama anak-anak, mau rujak-rujak doang, seru-seruan, utar lo. Nah zina gimana nih? Gue ngerasa nyesel banget ya guru. Sekarang masya Allah dah, sama perempuan udah takut banget dia jatuh lagi apa segala macam. Orang sekampung mau ngatain dosa itu kecil di hadapan Allah. Orang tadi ngambil belimbing sayur, tawa-tawa, bilang buat rujak seru-seruan doang. Dia ngeliat tuh yang punya pohon lari-larian ngejar dia malah ketawain. Dosa lebih gede dari yang zina tadi. Ini dosa nggak selalu digambarkan tergantung bentuk dosanya, tapi gimana cara orang yang berdosa itu nganggap dosanya. Ada dosa besar apaan? Semua dosa yang bikin dipotong tangan, yang bikin dirajam, itu namanya dosa besar. Tapi dosa-dosa yang dibilang ini loh dosa, itu dosa kecil karena nggak ada hukuman pastinya apaan. Itu dari segi fikihnya. Tapi enggak, dari segi tasawufnya beda lagi. Dosa potong tangan mencuri sekalipun kalau dia bikin nyesel sama Allah. Pembantunya Sayyidina Ali pernah nyuri, habis itu dipotong sama Sayyidina Ali tangannya. Orang-orang ngeledekin itu udah taat banget sama Sayyidina Ali, padahal dia masih juga dipotong tangan, parah segala macam. Apa kata dia? Oh, saya justru senang banget tangan saya dipotong karena Ali dia nyelamatin saya dari hukuman di akhirat. Dengar Sayyidina Ali ya dipanggil, didoain, nyambung lagi tangannya. Tapi dari situ kita tahu, ini dosa besar nih nyolong dan potong tangannya. Tapi orang-orang yang nyesel gitu di mata Allah kecil. Kalau seandainya itu dosa besar, Sayyidina Ali nggak bakal doain. Tapi karena ngelihat orang benar-benar nyesel, akhirnya didoain. Tapi ada yang kecil, dosanya cuma ngumpetin baju doang, baju perang. Orang tuanya udah girang, anak saya pasti masuk surga, nih jihad apa segala macam. Kata Nabi enggak, kata baju kecil doang. Ngerasa baju kecil doang, mentang-mentang udah jihad terus ngambil baju kecil doang ngumpetin bakal langsung surga. Kata Nabi enggak, bisa jadi penghalang dia itu ke surga, bakal jadi masuk neraka. Jihad, orang yang jihad ngambil baju orang lain, baju hasil rampasan perang tanpa izin, ngerasa cuma baju doang, masuk neraka. Kucing yang disimpan di rumah, dirawat di rumah, dipelihara di rumah tapi nggak dikasih makan sampai mati, perempuannya ahli sholat, ahli puasa, ngerasa cuma kucing doang. Kata Nabi enggak, itu perempuan neraka. Makanya enggak selalu tergantung gambaran dan bentuk dosa, tapi gimana cara kita anggap dosa.
Itu yang harus jadi perhatian. Allahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki